อุโมงค์นะครับต่อหัวนะครับเวลาเราจะวางนะครับเราจะเป็นท่อ Ini kita lihat mereka lagi melakukan pemupukan ya dengan alat itu, dengan blender. Nah, itu tidak manual lagi. Ini cara pemupukannya. Langsung dilarutkan dengan air ya. Langsung dilarutkan dengan air. Ya, itu lagi mupuk dia.ใหญ่เนี่ยโรงงานจะเป็นคนจัดสรรให้มาเองนะมันจะข้ามล่องเธอเอาปุ๋ยไปใช้ก่อนแล้วเอาแค่ปุ๋ยไปหยุดครับเราจะมีที่เบรกวิโอยังหมุนอยู่แต่ตัวนี้มันจะมี Dan ini seluruh Pak Kades, Bu Kades lagi kumpul di sini. Nanti kan bisa dikat. Oke, lanjut Pak. Jadi memang kita lihat petani kita yang di Indonesia dengan yang di Thailand ini memang sedikit berbeda, dan karena kemungkinan juga dari segi kondisi tanah juga jauh berbeda. Dari sini agak kurang punya protein untuk sawit, sehingga mereka memang kuat untuk melakukan pemupukan kompos seperti yang ada di sekitar kita ini. Ini setiap tumpukan pelepah itu dikasih sekam padi bekas kandang ayam. Jadi itu mungkin sedikit membedakan. Untuk sekitar masalah buah. Masalah buah seperti apa ini Pak? Masalah buah artinya masih ada juga yang artinya buah yang kosong, ada yang mungkin kayak jantan. Tapi apakah memang lagi musim trek seperti itu? Cuma dilihat dari pertumbuhan dari pokoknya sendiri ini seperti apa nih Pak? Kalau pertumbuhan pokoknya memang kan kalau kita lihat memang lumayan subur. Tapi karena memang kita lihat juga pemupukannya kemungkinan orang ini rutin melakukan pemupukan. Dan selain pupuk kimia kemungkinan juga pupuk yang jelas yang kita lihat kompos ada, kemungkinan kimia juga masuk ya. Sehingga pertumbuhan dari lihat daunnya ya memang bagus sih kebun orang dibandingkan kebun kita. Oke. Kalau menurut Ibu dengan perbandingan dengan kebun Ibu seperti apa Bu? Kenapa Pak? Dengan kebun yang ada di daerah Ibu seperti apa ini? Hampir sama, cuman bedanya di sini ada aliran irigasi ya. Oh iya. Sama ini, sama apa? Sekam ini ya. Sekam organik ya? Iya, sekam untuk organik. Kalau kita mungkin di sana mungkin kita kasih jangkos ya bedanya ya. Ya, betul. Jadi teman-teman petani swadaya sawit Indonesia cukup membedakan juga yang ada di Thailand ini. Mereka ini kayaknya seperti melakukan penyiraman. Jadi di sini ada selang. Ini ada selang kecil dan di pangkalnya sana ada selang yang besar. Di sana ada selang yang besar, dialirkan melalui selang yang kecil ini, dan nanti akan sampai di sini teman-teman. Nah, ini selang pembuangannya di sini ya. Jadi teman-teman, nanti ini adalah penyiramannya di kayak spoyar, ini ada kayak spoyar, akan nyiram nanti ke pokok-pokok sawit yang ada di Thailand ini seperti ini. Tapi kita nggak perlu di Indonesia.
Dan ini apa kayaknya satu pokok satu ya buyarnya kayaknya. Coba kita telusuri teman-teman. Apakah di setiap iya, pokok ini. itu ada? Satu pokok satu ini. Nah ini ada lagi. Nah ini teman-teman, ini juga ada. Dan ini seharusnya ditancapkan. Nah seperti itu. Ini ada selang-selang yang dari besar tadi sana. Jadi setiap pokok dikasih seperti ini. Tapi kalau untuk petani bukit mungkin yang ada di Indonesia, bolehlah juga mencontoh seperti ini. Karena di tempat kita ada beberapa perbedaan juga. Karena ada yang di tanah bukit, ada yang di tanah pasang surut. Khususnya macam saya di Indragiri Hilir, itu pasang surut. Secara sumber airnya sudah cukup, tapi paling kandungan airnya aja yang sedikit berbeda. Makanya kita juga melakukan pemupukan. Oke, terima kasih. Dan ini banyak juga ya dari negara-negara tetangga Asia, ini banyak juga yang melakukan kunjungan juga. Ini kita ada 6 negara ya, ada 6 negara yang berkumpul. Ini sepertinya pelepah panjang ya.อันนี้เป็นระบบน้ำครับระบบน้ำในสวนกิจการในสวนแก พี่แนะนำตัวนี้เป็นตัวได้ไหมเป็นใคร หมอผมคือผมอยู่ทางเขตบ่อไร่มองไปนี่ Ini เรียก para ว่าลุงแด เป็น ง เกษตรกรใช่ไหมคะ ครับผม ของสวนที่ทำ ICO ครับ ที่ทำสมาชิก นี่เราทำระบบน้ำคือตามเราจะได้ดีหน่อยคือเราจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะครับอุปกรณ์จะมีท่อในน้ำ Nah ini peralatan แล้วก็อันนี้เป็นระบบน้ำหยด irigasi.